Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mesti terusannya duga. Itu kaidah tuh, nggak bisa nggak. Karena al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal ghadab. Makanya langsung si Arafi tadi tanya, "Man dzalladzi akhdabal jalila hatta al-jawil al-yamin?" Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah. Ini dzauqul a'rabi, dzauqul badawi, orang yang sangat betul. Karena Quran mutawatir lafdzon wa dzauqon wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran. Karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya tadi Mbah Munawir sampai berapa? 98% ya. Yang hafal Quran era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya dari jenengan tadi. Jadi dulu bapak saya nasihati saya hafal Quran itu lucu. Nasihatnya gini dok. Aku hafal Quran, mbahmu buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten obor. Nak kowe rapal itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, wong bapak ya rapal. Putu luwih gampang meneh. Wong bapak mbah ya ora. Maka tak anake wong alim rapal Quran atau orang alim ku kriminal pertama yang menjadi sunnatan muttaba. Karena itu mau melegalkan anaknya punya alasan kan? Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim. Terus kamu, cung kowe kudu alim kok mbahmu. Lah bapak gimana bapak? Kan pusing. Jadi sebetulnya dzurriyyah ada alim itu mesti salah ini. Salah pas depannya ini. Nah, makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan nggak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya ojo kepaten obor ya, kalau orang kuno mana nih ojo kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada Imam Nafi' itu periode tabi'in. Gila tabi'in karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra sabah. Makanya kata kitab-kitab besar itu nak ngeritik Ibnu Mujahid itu musabbius sabah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sabah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang Kisah itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asroh, ditambahi Ja'far Al-Qari dan Khalaf dan Hisam. Itu sebenarnya agak salah. Agak salah gini sebetulnya ya, yang Kisai harusnya masuk yang salah sah tambahan, bukan yang Ja'far. Karena kan nggak fair, Nafi' saja yang muridnya termasuk qurra sabah, masa gurunya termasuk salah sah al-mutammimah lil asyraf ya, as-salah al-mutammimah. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes. Tapi yang terkenal gitu ya sudahlah, ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah itu enggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah, ini meskipun cerita agak enggak valid, tapi diakui baina ahlul ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, "Ya Nabi Allah," seorang lagi, "Ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah." Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun, jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun, coba anin nabail azim. Berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim wa nabbihum al-dhaifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mentakhfif hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusullam. Sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Andai kan aku ra kadung ditetir melok qiraah masyhur, aku melok Imam Nafi', yakin. Karena menurut saya lebih sorofnya lebih lurus, lebih urut. Andekan saya enggak, tapi takdir saya kan harus
Asim harus nabiyun, enggak nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi, akhirnya kita tahu. Andai kan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Muhtarom Busro, mesti dikira nakis yai. Karena naba yang bunubuan atau haza yahzu huzuan. Padahal enggak dari haza yahzau hus'an. Nah, ketika jadi hus'an ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan. Maka dikira asapa huzuan, hus'an, huzu'ah. Sama, kafa yakfa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya kufuan. Itu kan aneh. Lu ini mahmus kok digenti. Wow. Nah, kamu tidak tahu anehnya. Karena nggak nekuni itu. Mengapa lawe sangel mikir ngono barang itu. Ah, sementing payu semaan wis kok ribet. Nah, kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan wis ora tau mikir. Kita yang nekuni tafsir pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu tsaqilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Nah, Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak kanjeng Nabi, ya ayyuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim nggak suka seperti itu. Sukanya yang asli, ya ayyuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi itu termasuk marganya atau ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun bi harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullaha mu'afatah, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat falam azal astaziduhu. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan inna ummati la tutiku dzalik. Kalau hanya pakai satu lughat umatku enggak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakhfif enggak bisa. Dia enggak bisa baca ya ayyuhan nabiyyu. Bisanya ya ayyuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial tuh gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa. Penggawaannya kan gawe pola. Pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah, ini kecenderungan santri di polling juga. Ya, saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya qiraatun Nafi. Yang saya ulang lagi, sebetulnya Imam Nafi itu tidak mubtagir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang Arabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwih jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di fi'il amarnya Nabi ibadi. Coba Nabi nyeritakno sira ibadi. Berarti maksud kalau dimaknani pakai khitab Nabi nyeritakno sira ya Nabi he wong sing tak dadekno Nabi. He wong sing tok cerita. Semuanya mahmus hamzah, mahmus lam. Tapi orang Quraisy gak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya itu memang ya lucu entah keramat tak tahu. Gurunya Imam Nafi, Ja'far itu, kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi cara Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzah, no mosok isim fa'ile hamzah pisan gitu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzah, no fi'ilnya ndak. Jadi nak baca ya yuminu muminun. Nah sorof itu ya ada sisi agak ngawur. Ini Pak Tarom Busro mesti gak terima. Sorof itu ada ngawurnya Pak Tarom. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jenengan kalau nasrif kan amanah yu'minu iman. Coba kalau Anda jadi fi'il mudhari. Kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amanah asluhu amana ala wazni af'ala ubdilat al hamzatu saniyatu alifan mergo istimaihima fi kalimatin wahidah fasara amana imanan asluhu imanan ala wazni if'alan ubdilat al hamzatu saniyatu ya'an mergo liwuku'iha ba'da kasratin fasara imanan. Coba kalau kamu jadi yu'minu. Cuma ilmu ini enggak syarat jadi rektor aman Pak Mustaqim, enggak apa-apa. Syarat jadi rektor enggak harus jelimet seperti ini.
Tapi syarat jadi wali lah itu. Gestar ya. Kalau syarat jadi wali itu harus malah terusannya kudu wayang barang. Tadi saya cocokkan sama Gus Dar. Gus Kiai sing wayah itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya. Jangan-jangan syaratnya keramat tuh. itu apa ya? Itu analisis sepihak sama saya. Cocokkan sama saya. Tapi itu ndak harus dibenarkan. Ya sudah, ini cerita aja. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin ndak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Mak Tarom itu mesti tersiksa. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngaco, saya ahli Gus, enggak apa-apa nanti. Amanah dielal, yu'minu tidak. Imanan dielal lagi. Mukminun tidak. Nah, maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang ndak Quraisy. Imam Asim tuh ngepek. Lho sampean karo rasane dadi kulon nate salat hajat khusus ape protes Imam Asim. Tapi kesampean kula nate ngipi. Mergo yo jenengan ku asline ku nuruti ilmu napa nuruti riwayat tapi tak takoki. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di mahsyar, pertama ketemu saya itu protes itu. Pak Asim gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat? Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh. Ya, amanah dielal, yu'minu tidak, kan tetap hamzah. Imanan dielal, mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yu'ti itaan fa huwa mu'tin wa dzaka mu'tan. Terus i'ti apa iti? Imam Asim ngeper dua kali. Dia tahu orang Quraisy pasti gak suka hamzah, maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya hamzah iti. Daripada ribet tak waca ping pindho. Jadi makanya ini mau saya tanya, jenengan niku wedi guru? Karena dia punya guru dua, turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca ya fis samawati tuni fis samawat itu nih. Nah murid-murid itu karena nggak paham wis pokoknya ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorof kelas tinggi. Meskipun sorof dikarang ya ono kacone juga. Dulu Mbah Maksum Ali ketika ngarang sorof, mantunya Mbah Hasyim Asy'ari namanya Mbah Maksum Ali. Jadi dua ahli sorof tuh Maksum Ali sama Mbah Ali Maksum. Mbah Maksum Ali kemarin digojok sama temannya kan fa'ala yafulu fa'lan, contohnya nasoro yang suruh nasron. Bareng fa'ala yafilu fa'lan, contohnya dorba yadribu dorban. Kang kok cepet temen, bar nulung kok mentung Kang. Fa'ala yafulu itu contohnya nulung, bareng fa'ala yafilu kok wis mentung. Jawabe Mbah Maksum, donya Kang. Kok kecepetan, maksudnya masuk bar nulung kok terus. Jadi karena kadang orang yang ditulung ya dablek harus dipentung. Saya beri contoh. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten. Tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, juga barokatul ilm. Coba sekarang tak bedai. Allahu yastahzi'u, fiilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah, sekarang misalnya ada hamzah jajar hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, a jamiyun, a jam. Pilihannya mesti tashil aha jamiyun, bitahqiqil hamzaten a jamiyun. Lho cara wong nahwu ya seneng yang tahqiqil hamzaten karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya a jamiyun. Tapi ada, ya, tapi ini dua hamzah jajar, normalnya diidghamkan jamiyun. Sehingga sebetulnya bisa qiraah safah itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebetulnya. Tapi wis doku mau luhur koyo wow. Sebetulnya biasa, tidak usah bangga, biasa. Tapi ya tentu harus syukur ya daripada yang nggak bisa. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Mbah Ali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang nggak jelas seperti ini. Kalau turus pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita.
Yang bosan tuh tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa. Jadi nggak usah dijaga, terus itu biasa saja. Jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Jadi saya tuh tidak pernah mikir, betul. Saya tuh nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasnya Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun min. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanadu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar misalnya, sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu fauqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok, ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan tahunya itu lewat guru. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayatu jam'in an jam'in, dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad itu nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gaya-gayanan toh, terus dicetak di figura, terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib, itu aneh. Saya ulang lagi ya, jadi kita harus ngadepi satu hukumnya Allah. Kalau sanadul Quran itu harus mutawatir. Kalau mutawatirnya riwayatu jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Jika kita nyaman, misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz, itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab itu ada yang nulis Hubab. Yang benar, oh enggak, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu As-Sulami, itu ikut marga Robi'ah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubesh. Setelah Zirin bin Hubesh, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit, hanya 4. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini, Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak, karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu gak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz, karena masyhulun semua orang sibuk. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min ahadir ruwat
adalah implementasi dari riwayatu jam'in an jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Jinsip ya untuk menanggapi tadi ya, berbicara mengenai takwir ya, beliau Gus Bah kemudian mengenalkan bagaimana lugat atau tata bahasa dalam bahasa Arab, seperti yang disampaikan bahwa Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa umatku itu tidak bisa dengan satu bahasa gitu kan. Sampai ada pertanyaan siapa yang bikin Allah tersinggung ya, sehingga Allah harus bersumpah. Nah kemudian sanad itu ditulis tidak diimani. Ini poin-poin yang kita garis bawahi. Ya, oke lanjut nih. Saya punya banyak tulisan tentang itu, dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik, tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu. Itu makanya saya tidak mau. Saya itu suka ngaji alami. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir, viral tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dar, mau daftar wali. Syaratnya wali itu gak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dar, Gus daftar wali. Angel Gus, sekarang yang peminatnya tidak banyak kata saya. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti dicek saja. Nah dulu mana saya dengan Gus Dar. Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh, sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Gus ini juga kasepuan. Jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan gitu. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu, setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah Pak Alik ya, nggak perlu sopan sama Gus Dar, memang ini kan Pak Aliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al Munawwir ini yang mau dimaui apa lanyah Qurannya, apa tadi dakwah tadi tafakuh. Saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo agama sudah jalan. Penulis gue disertasi dokter enak, harusnya gini. Zaman rong nulis mbok tulis, agama wis mlaku. Sebenarnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan tanpa panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya, kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus dia datang di hallnya Pak Hamid. Nah, nambah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedu Nabi Adam malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Kobil atau lewat Habil, nanti cocokkan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Kobil, gue saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira kan delok potongannya. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil. Gitu. Kalau yang tidak alim ya pantasnya lewat, nggak tahu. Campuran ya kombinasi. Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun ya, ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Nah awal debat itu karena Quran dianalisis.
Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis, bukan hakikatul ilm. Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali. 2 menit saja, tidak usah lama-lama. Karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama, karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani, fasalab tuhalah, kalau orang wali gak layak tak beredel katanya gitu. Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'it tadbir, fama qawma bihi ghairuk la tukim bihi nafsak. Sudah, kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir, tidak ikut punya kok kamu pikir. Hidayat yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir, tidak melok duwe kok pikir. Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, antisosial atau tidak punya kesolehan sosial, kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah, karena sudah makomnya makom apa? Tajrid. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr. Bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia tuh Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi, kan terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam, jadikan hiburan, tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya, 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan, kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis idza tatarraqahul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang sintik. Yang satu kebalikannya, 72 masalah, yang satu benar, siapa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ada istilah lagi ka alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdul bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, wah itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu, karena dulu orang itu nggak perlu istighal bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa.
Karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya, karena dianggap nggak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting. Cara Abdul bin Abbas, wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang dulu cuek, kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana, mereka itu apa ya, konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malaini. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja, orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malah yaknihi. Jadi gak sambung memang calon wali sama calon rektor itu tidak sambung. Jadi memang gak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya? Ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Darin. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dar, tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dzalikal jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahad itu merusak Quran. Karena hadis ahadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum, jadi harus ditambahi minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Sampai hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, nggak mungkin benar tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Mesti jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'an. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima madabun. Terus ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaki dzalikal lafzi atau talaki riwayah fi hadisil ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi Bakar wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, itu asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim, itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat, harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya, kata Aisyah, nggak merah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur, nggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk rasam apa? Utsmani, dan dia nggak mau memang. Itu Utsman coro sekarang dimaki-maki, kamu melibatkan Zaid bin Sabit yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir, kata. Karena Zaid bin Sabit ini junior sekali, bukan sekedar junior tapi junior. Terus kata Abdul bin Mas'ud, saya ini sadisu sittatin fil Islam, saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru 6, disaingi orang yang Islam kemarin, katanya. Nggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan tapi profesional. Ya tadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriyin. Mestinya kan nggak menangi periode surat-surat apa? Makkiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, di hati kamu tetap minhum apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat itu jam'in anjam. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang enggak ahli ilmu. Orang enggak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur. Tawatur itu ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin takdirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang enggak jelas-jelas, enggak apa-apa, sementing ila darajatid tawatur. Pernah ada seorang khotib,
Masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim tapi jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju. Tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu. Masih baca bi fathit ta karena depannya bi fathit ta, belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh. Karena ini mutaaddi yang ila mafulin wahid. Kowe ojo nikah sira kabeh lanang karena ingkah ingkaha atau ya ingkahu. Karo wala tangkihu berarti la tangkih, la tangkiha, la tangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah itu si Arabi itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu. Gak usah dilarang, yang mau minat tuh siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kan gitu. Mbok ndak usah dilarang ya kita ndak akan menikahi. Nah, kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jari-jari sing alim iku khotibe sing goblok. Asline ayate ra ngono. Ayate gimana? Itu bidomita wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali khitabun lil auliya, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil auliya. Wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh ayuhal auliya, para wali-wali banatiku ming anak wedok sira kabeh, ojo mbok nikahno al musyrikina ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri. Wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan para pas kiai ini ngantuk wala tangkihu lolos terus dapat sanad wala tangkihu. Oh saya pas setor yang nggak ditegur, itu kemungkinannya kan dua kiainya tidak pati dengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga nggak konangan, nyerobot saja. Tapi bagi kita ahlul ilm itu fatal betul. Sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawadi uzalal istilahnya. Karena bahaya. Jadi ya, saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min bi fathit ta. Itu betul, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh lanang Islam, ke ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrikah. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomit ta wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh para wali ai banatikum maf'ul bih awal dibuang ing anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyrikin. Tapi sekali dibaca wala tangkihu maka kualitas maknanya itu seperti tadi. Wahai para lelaki mukmin jangan nikahi lelaki musyrik. Makanya si Bedui ini tanya, apa betul itu kalamu? Wah, iya. Masa Allah ngendikan sekacau itu? Kecewa dia, masa ada ayat Quran yang dipuji-puji jami'ul kalim kemudian kualitasnya seperti itu. Jare wong alime yo khotib sing goblok orang ngono. Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makhrajnya, entah halafatnya atau harokatnya, ini Arabi saja tahu. Karena Arabi pun punya adzauqus salim. Karena adzauqus salim tidak didominasi para mukri atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatuz dzauq juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita Bedui. Orang khotib pidato. Khutbah. Fa warabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahaqqun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khotib, Pak khotib, mangdalladzi akhdobal jalil hatta al-ja'hu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balaghah sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dar ditagih hari ini, hari Selasa. Gus utangnya bayar, paling saya bilang nggih Gus sesuk. Ketika sesuk ditagih lagi, nanti Kamis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wawahi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa? Tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut
Kalau mukhotob tuh kholiyad dzihni tidak usah taukid, tapi kalau mulai mutaroddid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget nggak percaya nih dikasih sumpah. Oke ya, untuk satu bagian yang berikutnya ini adalah saya ingin menggarisbawahi tentang saat Gus Baha itu ya menyinggung ya beberapa orang pinter yang memakai tulisan karya tulis Gus Baha ya dipakai untuk seminar-seminar atau ceramah ya, sehingga menghasilkan uang. Nah, tapi Gus Baha dengan banyolannya ya saya nggak perlu itu karena kan saya wali ya, wali gak mikir malaikat, agak mikir makhluk gitu kan. Dulu kan juga beliau sampaikan adalah barokah orang yang tidak mengerti ilmu. Nah, ini kalau saya pribadi belum mengerti ini. Monggo lanjut ya. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asy'im kalau ketemu saya nanti di Masjid Masjid tanya, jenengan baca 2 kali itu wedi guru, karena punya guru 2, turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang, nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Soalnya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, soalnya tepak-tepakan. Karena Imam Asy'im ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Asy'im itu 2, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah. Sebenarnya muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sama Mbah Arwani. Hanya 3 yang bisa ditulis. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya 3 kan. Di antaranya Mbah Arwani. Saya akhirnya murid radadi usaha akhirnya ditulis. Sembrono. Ya nggak mungkin lah orang sekali berhasil muridnya hanya Syu'bah sama Hafiz. Mungkin nggak? Oh tidak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Gak mungkin wong sikit santri loro kok alim, gak mungkin kan, gak ono sing bully. Kan gak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah ngaji, ngaji sitok-sitok, mulai dulu ngaji Quran bang satu-satu. Habis itu pulang lalah bareng. Sing sitok maca. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Ora mau diwacana du'fin. Ora engko takokno. Pura falafat. Walam yakullahu kuf'an ahad. Dari Imam Syu'bah, dari Hafiz, orang mau bacaan aku kufuan, yakin kufuan pakai wawu. Orang pas bacaan aku kuf'an nganggo hamzah. Sesuai ngene takok. Imam Syu'bah itu lebih sopan, gak berani tanya. Imam Asy'im ono sing nekat daripada ngajel takok. Ya Syekh gitu. Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang bener loh, maksudnya itu piye gitu. Masyhur terus beliau menjawab, aqra'tuka ya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubais an Abdullah bin Mas'ud wa aqra'tuka ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad 2 itu gak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdullah bin Mas'ud itu jalur Zirrun bin Hubais yang terus asing. Itu bacanya seperti itu, kuf'an atau kufu'an bil hamzah. Yang jalurnya asim apa? Kufu'an. Nah, akhirnya huzuan ya jadi korban karena sama. Haza, coba yang maknanya ngenyek itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istihza kan pakai hamzah. Tapi di masdarnya huzuan. Tapi kalau kamu ngaji sorof sama Pak Tarom, haza ayahza'u husan atau pemocok selonong dari huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran huzuan. Tapi kalau ngaji sorok. Nah sekarang is'al juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Bagaimana dua-dua. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di Sa'ala yas'alu soalan terus pokoknya bahwa sa'ilun wa dzaka mas'ulun. Kamu milih fi'il amar mana? Sal apa is'al?
Halo, sal apa isal? Isal wasal. Ayo ngaco. Partai-partai nana ayo. 01. Coba 01 milih apa? Ndak jawab. Isal 02. Sal. Dua-duanya Imam Asim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia jelas baca sal. Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Ya, sal kan? Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Tapi was'alhum was'alil qaryah. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal. Was'alhum dibaca apa? Was'alhum. Was'alil qaryah. Was'alil qaryah. Jadi kita baca was'al. Tapi Imam Asim kalau ditanya, kok kamu bacanya gitu? Padahal di juz 2 jelas sal Bani Israel. Juz 2 itu yang sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bilang sal. Nah, coba kalau kamu jadi saya, pusingnya bukan main. Untuk daftar wali itu pusingnya bukan main. Harus melalui, karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, ingin jalur alim, itu memang agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali. Dan itu ya berat juga, fakir itu kan ya berat. Bojo ngamuk, tangga ora percaya, itu kan ya berat juga. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu repot. Diutang tangga ditagih repot. Terus kedua jalur bojo judes itu ya repot lagi. Kan dulu ada wali bojone judes jadi wali, bareng bojone apian nggak jadi wali. Masyhur itu di Ukudul Jan, ada orang wali. Dia ke hutan, temannya datang, mana suami kamu? Wah, nyari kayu di hutan, memang tidak punya pekerjaan lain, semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas, mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Wah, keramat. Suatu saat cerai, terus temannya tadi datang, di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan, doain selamat, kasihan, mulai dulu. Pulang dipikul. Terus ditanya, loh kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solihah, saya ada wali. Itu juga pilihan. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar, fakir sudah fakir, istrinya judes, itu juga cepat. Terus ketiga itu jalur alim. Atau bisa saja alim itu jalur pertama, tapi kan ya harus ngerti sorok, nahwu, i'lal. Saya sampai sekarang masih belajar i'lal sampai sekarang. Ya gak kebayang kan? Sekarang tak teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan. Fi'il amarnya milik is'al wasal. Dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi kalau ada wawu atau fa, Imam Asim bacanya fas'al. Fas'al bani, fas'alhum wasalhum. Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fasaluhum. Siapa yang pernah belajar siapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum. Yang kita baca fasaluhum dibaca apa? Fasaluhum. Yang wasaluhum dibaca apa? Wasalhum. Wasalil qaryah dibaca wasalil qaryah. Nah, itu akhirnya punya efek di sistem Rasam Utsmani. Rasam Utsmani meskipun kita ala qiraati Asim, itu nulisnya tetap wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya berapa kalimat? Yang wasal itu wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya 3. Wawu, sin, lam. Nggak boleh dalam Rasam Utsmani kamu nulis wawu, alif, sin, alif ngadeg maudhi'ul hamzah, baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus wasal, gelem ra gelem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis wasal begitu dia ngamuk. Aku agak duwe peluang. Iya, kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif maudhi al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau tidak mau harus dibaca apa? Wasal. Makanya Rasam Utsmani itu harus ditulis tanpa alif maudhiul hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Nah, itu pentingnya menetapkan Rasam Utsmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi, wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudhoaf. Kalau kamu nasrif coba,
Mau ngetes Pak Taro mungkin ya kok dites gak pantas. Madda ya mudu apa coba? Maddan wa ma maddan bahwa madun wada kamam. Kamu partainya umdud apa mudda? Oh ini umdud ini. Umdud coba ngaco yang umdud berapa? Umdud apa mudda? Mudda apa umdud? Ya keliru semua. Atau benar semua. Karena Quran pakai dua-duanya. Kan masyhur tuh. Wa fuqaha sumud wamun fi sakan dikaunihi bimud madir fitaron nahu halal tu mahal fi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham mayyartadda. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Artinya Quran dia pernah pakai idgham, dia pernah pakai tidak idgham. Wa mayyushaqillaha berarti idgham. Ada yang yusakik berhubung iltiqau sakinan yusakikir rasul dan seterusnya. Berarti pernah Quran pakai apa? Fakul idgham yusakik, pernah pakai idgham yusakik. Sama ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda pakai apa? Idgham. Tapi ada ayat wa may yartadid. Nah, kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawa itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah betapa hebatnya engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab pernah dipraktekkan di kitab jenengan. Samaan kan gak tahu sujud perkara ngono. Kan ora beda nih. Malah kadang yartada be yartadid maknane beda. Padahal itu mau idgham be fakul idgham. Jadi ilmu. Makanya ini ngaji karena saya taat sama Gus Najib. Sebenarnya saya tidak punya keinginan ngalimkan jenengan, nggak boleh alim dalam sesaat udah. Masa ngaji setengah jam alim tidak mungkin. Tapi ya cukup lah lucu-lucunan cukup lucu-lucunan. Gue dunia gue laibun walahun maksud saya dunia. Sama tidak usah tersinggung dunia gue laibun. Nanti Gus Pak itu gimana ngaji dianggap lucu kan? Baca Quran itu lama saya. Quran itu mengistilahkan dunia namal hayatud dunya laibun. Ya sudah relax saja. Sehingga saya bilang lagi, betapa mutawatirnya Quran. Buktinya sebelum ada Imam Nafi, sudah ada orang Arabi yang ngomong ya Nabi Allah. Dan itu mengenakkan kita. Akhirnya kita tahu, walam yakullahu kufuwan ahad. Maknahu kufuwan ahad. Meskipun lafadznya pakai wawu, karena kita tahu wawu itu hasil takhfif dari hamzah. Paham ya? Kita kalau ngaji bab nikah itu sebaiknya pakai yang kufu. Kafaah pakai apa? Hamzah. Maka terjadi perdebatan ulama. Pertanyaannya gini, lalu ketika ada wawu itu suratun lil hamzah apa ainul wawi? Saya ulang lagi ya. Kalau ada wawu itu suratun lil hamzah, gambaran hamzah apa memang itu wawu? Imam Asim milih ya memang itu wawu. Tapi Imam Asim juga agak konsisten. Di bab dhammah dia nganggap itu wawu, di bab kasroh tetap hamzah. Ketika ulama lain di bab kasroh nganggep ya. Nah, jajal tak beri contoh. Imam Asim baca walam yakul lahu kufuwan. Tapi kalau biliko irobihim pakai apa? Hamzah. Padahal tulisannya ya. Maka pertanyaannya, ya di situ itu apakah hamzah? Apakah memang ya? Maka kalau kita ngaji nahwu itu jaa umruun suratul wawi. Ra'aitu imro'an suratul alif. Marartu bimri'in suratul ya. Itu ngaji gitu. Jadi lagi-lagi daftar wali lewat jalur alim itu ya susah. Karena harus melajari itu semua. Saya tidak ingin jadi wali lewat jalur fakir, sabar, jutang tonggo, reso nyaur itu ya roro. Dia mau bojo ya loro, ra enak dia mau. Jadi wong alim sinau ya loro. Maka berbahagialah orang yang enggak daftar wali karena enggak repot. Cukup jadi penggemar aman, apa? Karena nanti jadi wali itu harus kecewa loh. Karena misalnya jadi wali, Syablu Qadir Jalani masuk surga. Ternyata pengumuman kedua dan para penggemarnya. Artinya segampang itu Allah yang jadi. Padahal Syablu Qadir itu tirakatnya puluhan tahun. Harusnya kan beliau masuk surga. Sudah itu pantas. Ternyata pengumuman kedua dan para penggemar. Itu andai kan beliau oleh hasud, piye toh? Aku tirakat tenan disaingi. Makanya saya juga harus siap kecewa nanti misalnya. Karena tadi Gus Pak masuk surga misalnya. Perjuangan saya luar biasa. Sinau Rasem Usmani, sinau Kiro Aswab, semua macam. Jebule pengumuman kedua dan para
yang hanya lewat YouTube gak jelas-jelas. Tapi ya sudah lah, Allah itu baik ya sudah. Jadi ya tapi Abdul Qadir ya tentu tidak kecewa, maksudnya ya, beliau orang soleh mesti tidak kecewa, cuma yo kok segitunya, baiknya Allah cek segitunya, akhirnya ternyata segampang itu pengumuman gelombang kedua. Ya saking rahmatnya Allah itu ya sudah gitu. Ya saya mohon alumni-alumni sini itu mempelajari juga, terutama yang ahli lah, supaya kita ini tahu kenapa Imam Asim baca 2 kali. Jangan kalau ditanya pokoknya kok guru ngono ya pancen kok guru gitu. Jadi karena Imam Asim itu bias itu ya mau tidak mau, karena i'ti mau tidak mau kan ini ada kasroh sebelum hamzah, normalnya diganti apa? Ya iti, buktinya apa? Ata yu'ti ita ana wa ita izzakat. Aslinya apa? Ita izzakat. Jadi gak konsisten. Tapi justru itu menjadi kelihatan alimnya. Memang gak perlu konsisten. Orang Arab sendiri gak konsisten. Makanya kalau Imam Asim ditanya, kenapa jenengan gak konsisten? Wong riwayatnya memang gak konsisten karena Bani Tamim baca bil hamzah, orang Quraisy gak suka hamzah, makanya masyhur wa Quraisyun yuham apalam yuhammis wa Banu Tamimin yuhammis. Sama kalau baca itqan atau baca tahbir itu kaidahnya gitu. Bani Tamim suka hamzah, orang Quraisy gak suka hamzah. Makanya Nabi tadi gejolkannya gitu, ya Nabi Allah jawab Nabi guyu-guyu, anak Quraisyun, aku itu wong Quraisy, jadi aku baca ya Nabi ya Allah. Terus orang Tamim guyu-guyu, terus ya itu terus jadi termasuk jadi kiro asap Pak. Orang yang membiasakan hamzah ya nggak bisa pakai ya, yang biasa pakai ya takhfif atau wawu takhfif ya nggak kulino pakai apa hamzah. Jadi ini apa bagian dari apa ya diskusi. Saya mohon nanti jangan banyak tanya, ini nggak acara kampus ini. Kiai itu takut. Saya itu sebenarnya paling nggak suka acara seminar ditanya, karena orang tanya itu dua. Satu orang yang nggak peduli. Wes ngerti nak ilmunya itu tidak terjawab lewat pertanyaannya, tetap aja tanya. Karena tidak tahu itu satu bawaan bodoh, dua bawaan berengkel. Lah kalau bodoh itu barang aib itu harus ditutupi, nggak boleh diketok-ketok no gitu. Kedua itu berengkel banyak. Berengkel itu butuhnya kok aneh. Terus ketiga kepengen darani pinter mergo takoke kritis. Wes anak pendaran pinter, darani pinter tanpa takok. Tapi karena itu adat di acara-acara seperti ini ya, mungkin nanti ada 1-2 aja, maksimal 2. Tapi jangan tanya yang 3 jenis itu. Latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Allah sudah, kamu jangan tanya sesuatu yang kalau kelihatan malah kamu kelihatan bodoh. Misalnya tanya sesuatu yang dohir, mesti nanti Gus Hamid guyu, Gus Darbi. Ngono kok ditakon, sini santri kerap ya kan mesti gitu. Lah nak takokan wangel, jlimet, mesti takokanku. Kalemku kok paham apa ora paham? Misalnya sama takok, Gus Kufuan itu mahmus apa nakis? Itu mesti wis ketok pinter ya. Ya jawaban saya ya mahmus, cuma sekarang ditakhfif jadi wow. Sehingga ala suratin nakis seakan-akan nakis, tapi hakikatnya tetap mahmus. Nah tanya paling buruk itu tanyanya muta'anid. Itu yang Nabi gak suka. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu ulama-ulama orang-orang dulu rusak itu karena banyak tanya. Jadi ini bukan neror jenengan ndak, supaya punya aturan gitu. Bukan neror betulan memang itu supaya kamu punya aturan. Jadi ini terserah, tapi yang jelas itu materi dari saya itu cukup harusnya menjadi inspirasi. Saya nggak pernah nerangkan Quran sedetail ini karena ini menghormati Mbah Munawir, menghormati Ki Abdul Qadir, Gus Najib, ini ada Gus Hamid, Gus Dar semua, ada ahli sorop Pak Tarom. Jadi sorop sendiri itu ya sudah partai-partainan. Coba harusnya kalau ngarang sorop begini Pak Tarom, madda ya muddu maddan wa mamaddan fa wa madun wa dzaka mamdudun mudda, terus baleni lagi madda ya muddu umdud lah. Harus 2 kali, kalau enggak kan kubu-kubunan. Wong bisa 2 kok kenapa harus milih 1? Ya kan di Quran fal yamdud kan, harusnya kan bisa fal yamudda, fal yamdud bisa babin ilas sama wa in kana kaburu alaika iraduhum fa inistata ta'antab taghiyana faqan fil ardi. Terus itu fal yamdud bisa benar sama, terus sumal yatta fal yamdud hal ditibana kaituhu mayang itu yang kan ada ayat fal yamdud itu juz berapa itu 17 atau berapa itu. Itu kan fal yamdud. Harusnya juga bisa fal yamudda. Yang masyhur yang dipakai Quran jelas ada yusaqillaha, ada yusaqik, ada mayartadda, ada wa may yartadid. Karena tadi benar alfiyah
nahu halal tu ma halal tahu wa fi jazmin wa shibhil jazmi takhirun kufi. Jadi kalau ada mudhoaf yang posisinya jazm, baik jazm karena jazim ada lamnya atau jazm yang karena fi'il amar, itu boleh milih. Takhirun itu boleh milih, boleh umdud, boleh mudda, boleh firra, boleh ifrir. Paham ya? Berarti boleh mudda, boleh umdud, boleh falyar tadda, boleh falyar tadid, boleh mayar tadda, boleh mayar tadid. Ya, saya kira demikian. Alladzina rupane wong akeh yukimuna kang lakoni sapa ladina as-sholata ing salat bayanul lil muhsinin. Utai lafat yukimuna sholatu nerangno lil muhsinin. Muhsinin ku sapa wong sing nglakoni salat. Wa yu'tuna lan padha nekani sapa ladina zakata ing zakat. Wa hum ta alladzina bil akhirati lan anane akhirat hum yang alladzina yuqinuna yakin kabeh. Di nglakoni zakat mergo yakin anane akhirat. Maksudnya mboten zakat servis sosial kosto safety net terus jaring sosial mboten niku kan nglakoni sosial tapi demi hukum dunia, tapi nak teng Islam nu nglakoni zakat mergo demi hukum napa akhirat. Nah, tiyang barat nggih nglakoni sosial tapi ben perusahaane napa lancar selamat niku suap halus nak niku. Nah, wong Islam niku nglakoni zakat mergo wahum bil akhirati hum napa yuqinun. Hum utai hum asani sing kedua ning gone hum yuqinun iku takkidun iku taukid. Kan pun enten wahum bil akhirah terus dibaleni malih hum yuqinun. Wong sing nglakoni salat, nglakoni zakat, sing motivasine iku akhirat, ora krana servis sosial ben dihormati wong, ben perusahaane aman niku mboten. Orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat iku ulaika te mengkon-mengkon wong akeh iku ala hudan ing atase petunjuk mirabbihim saking pangerane ulaika. Wa ulaika te mengkon-mengkon kabeh hum yang ulaika iku al-muflihuna sing bejo kabeh, ail faizuna tegese sing bejo kabeh. Pun niki terus ganti pasal. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadid. Wa minan nasi lan iku setengah sanging manusa sing elek maksud. Manute wong yastari kang kulaan sapa man utawa kang membeli sapa man. Kulaan to mengimpor nak riyen lahwal hadisi ing omongan sing lelahan, omongan sing ganggu sangka zikir. Ema tegese perkara yulhi kang iso menggokno apa mah, mengalihkan apa mah. Minhu saking al hadis ngalihno atau membelokkan amma sing perkara yakni kang penting apa mah liyudilla an sabilillah liyadilla an sabilillah liyadilla supaya dadi sesat sapa man an sabilillah bi fathil ya liyadilla wa dhammiha lan dhammaya liyudilla an sabilillah. Nak liyudilla berarti supaya nyesatno sapa man ing wong liya nyesatno an sabilillah sanging dalane Allah etorikil islami tegese dalan Islam bi ghairi ilmin oleh nyesatno iku tanpa berdasar ilmu. Wayat takhidalan ngalap sapa man ha ing ayat binas fi klan nasab atfan halika atofno ala yudilla ing atase lafat yudilla. Wa birrafi lan kelawan rafa. Wayat takhiduha huzwa. Nak kira kita napa? Kulo nu nganti lali saking seringe sinau sapah napa? Liyudilla nggih. Wa minan nasi mayastari awal hadisi liyudilla an sabilillahi bi ilmi wa takhidaha huzwa. Sebagian qira'ah niku wayat takhiduha napa huzwa. Dadi boten nasab tapi napa rafa. Wayat takhiduha huzwa. Wa birraf'i lan yatakhidu iku diwaca kelawan rafa atfan krana ka'atofna ala yastari ing atase lafat yastari. Go yastari niku fi'il mudhari sing mahale rafa. Mulane wa yudillu ge derek napa? Wa yatakhidu ge derek napa? Rafa. Ya dari yastari. Wayat takhidaha huzwa. Lan ngalap sapa wong akeh ha ing ayat huzuan khale mok dadi bahan geguyonan. Mahzu'an tegese kang den gawe guyonan apa biha ayat. Ulaika te mengkon-mengkon kabeh ulahum tetep kedhe ulaik ada bunte siksa muhinun kang menghinakan zu ihanatin tegese kang banget ninaknone. Wa idza tuslana ing demelekane den waca alaihi ing atase manapa ayatuna pira-pira ayat kita ayil Qur'anu tegese Qur'an wala mongko mengo sapa man mustakbiran halis sombong mutakabbiron terus halis sombong ka alam yasma'ha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong ha ing ayat dijak ngaji dijak apik iku cuek ka annafi udzunaini waqra kaya-kaya iku ing atase kuping lorone man waqron ana penutup somaman tegese ana budhek nek dijak apik wis kaya ora krungu.
Wa jumlah tasbihi utai jumlah lorone tasbih ka alam yasmaha be ka anafi udune niku halani dadi hal loro min domiri wala sanging domire lafat wala awisaniyatu utawa utai tasbih sing kedua iku bayanun dadi penjelasan lil awali maring tasbih sing pertama lil ula napa lil awali ula napa awal mboten ula nggih lame ana alif bengong nggih berarti lil ula kedue hal sing pertama utawa tasbih sing pertama Fabasyirhu, mau nak sing gak ono bengong ya lah awal, nak sing bengong ya lil ula, ora bayar. Fabasyirhu bi adzabin alim. Fabasyirhu mongko ngekeki berita gembira sira, hu ing wong, alim hu tegese ngekeki weruh sira hu ing man. Bi adzabin kelan siksa alimin kang nglarakno. Muklimin tegese kang nglarakno. Wa dzikrul bisyaratu te nyebut berita gembira, padahal tentang siksa iku tahakkumun. Iku nglecehno bihi kelawan man. Wa teman iku An-Nadhr bin Haris iku Nadhr bin Haris. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Madinah, Nadhr bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam. Butuhe nggo nandingi napa menarike Quran. Dadi hasil mulane ngarang komik iku ya rada haram mergo ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa komik. Tapi kemene haram kira pangeran wis pokoke munis koyo rondok ngono napa rondok haram. Dikunane kuno niku kitab suci iku ya ditandingi mbek kitab-kitab sing ora penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting. Sing ringan, sing gak penting lah. Niku Nadhr bin Haris itu tiangnya pinter. Jadi dia menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh. Butuhnya wong Islam ben gak sibuk belajar nopo Quran. Jadi lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik. Terus ana ulama sing maknani lahwal hadis itu musik, yo dangdutan macam-macam. Tapi itu salah. Tapi tetap musik sing seronok gitu tetap haram. Cuma niku ngangge kiasnya ten kula warai gitu. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu, kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik sing menghibur, sing maksiat, itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama. Cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran iku ya melok wa minan nasi mayastari nawa lahwal hadis. Ngoten to. Paham ya? Terus itu hukumnya sama. Khilafe ning asbabun nuzul. Wa teman iku An-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Kana ana sapa Nadhr iku yakti, iku nekani sapa Nadhr Al-Khirah ing daerah Khirah. Niku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono yatajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastaria mongko tuku sapa Nadhr to fayastari mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi ing pira-pira tulisan to kitab buku berita-berita tentang wong ajam wa yuhaddisu lan nyritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ing penduduk Mekah wa yaqulu lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahadisa'at wa thamud. Inna Muhammadan saten Muhammad yuhaddisu nyeritakno sapa Muhammad ing sira kabeh ahadisa'atin. Ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Samud lan kaum Samud. Wa ana uta ingsun hadisu nyritakno ingsun ing sira kabeh ahadisa Farisa ing pira-pira cerita wong Persia wa Rumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyeritakno wong sing wis mati. Kaum Ad, kaum Samud itu wis mati diceritakno. Aku nyeritakno berita sing news sing terkini. Jadi kurang ajar tenan. Jadi repote kelakuanem yo koyo ngene iku. Jadi berita sing terkini mbek Quran iku luwih seneng terkini. Niku asline yo rontok masalah. Tapi kira usah muni rontok kafir, rontok masalah. Fayastamlikhuna mongko ngrasa nyaman, ngrasa nganggep manis maknane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadisahu ing critane Nadhr bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima' al-Qur'ani ing ngrungokno Quran. Ini terus jadi masalah. Itu dadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi mayastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzule perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten lho critane, cek dangdut itu cek mandine.
Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah Jumat nih. Wonten Miro niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Sira usah bayangno penyanyi ne piye, macae piye, niku pikiran ngeres, pokoke penyanyi. Terus disetel riyen ra ono tim dadi langsung penyanyi langsung dadi malah seru no. Lha iku Kanjeng Nabi pas khutbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye ge setel. Dadi aku ngaji ndang itu seruken melayu sik. Sing karek iku Mustofa iku mergo terahum, mergo ora perkara khusyuk. Dadi sekunane kuno, mulane nek ana kiai ngaji itu santrine do ndelok iku ya aja mangkel. Tetep haram ta jum Kanjeng Nabi wis kekasih pangeran. Yo tahu ditinggal sahabate delok dangdut. Lha wis disebut wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku ka qaima. Jadi sahabat temat nek roh musik utawa dangdut kowe dimbarno ngadeg dhewean. Mulane cara Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyritakno Nabi pas khutbah iku wa tarakuka qaima, mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane jare madzhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ngadeg syarat saya. Nah cara Abu Hanifah nggih mboten ra kudu ngadeg, butuhe khutbah ngandani cek ngadeg cek lungguh. Pokoke Abu Hanifah ku gampang kabeh. Penak wae cara mendene iku gampang. Ngadeg ya apike ngadeg ngandani kok ambek lungguh. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah ambek wae napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi itu teng riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno sahabat Nabi ribuan karek mau pinten? 12. Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Ndak, Rasulullah itu orang yang paling dicintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nek ana musik warang-arang. Mulane zaman akhir do beling ngene iki ya ana sanate, paham ya? Dadi ku wis dadi ana napa? Sanate. Dadi nek kiai mulang rak bedino. Tapi nek ana konser kan arang. Arang-arang. Yo duwe dalih. Paham ya? Mulane iku ya angel tenan dadi kiai iku ya angel tenan. Terus ya wis dadi kunane kuno iku macam-macam. Dadi tijaratan aw lahwan. Dadi angger perdagangan niku sak paket mek napa? Lahwan niku pokoke barang sing iso ngenggokno sangka Quran atau sangka zikir. Nggih kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tak warai mikir cara fikih ngrungokno tenan awas nak salah. Alha yulhi ilhaan nggih isim fa'ile fa huwa mulhin. Kula balen menapa alha yulhi ilhaan. Dadi alha niku cara sorof niku pun mutaaddi. Misale alha kumut takasuru, alha nglalekno kum ing sira kabeh apa at-takasuru apa akeh-akehan dunya. Pun hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Ya meneh kowe iku akeh-akehan donya nganti lali pangeran nganti mati. Iki rungono tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpul donya dienggo berjuang mergo kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakumut takasur apa nafa'akum at-takasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim iki. Kalau baleni malih. Abu Bakar itu hartanya banyak, Abdurrahman bin Auf hartanya banyak sekali, Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Hitung ya, 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darani 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya? Iya, 16 ya? Berarti 16.000 gram. Iku komane rong tak hitung.
16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro itu? Miliate, jelas miliar nih jelas. Pinten? 80 miliar. Rungokno nggih. Mulane ki aja geman ngaramno karena alha itu fi'il mutaaddi, pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten ya. Alha nglalekno kum ing sira kabeh, apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pangeran. Nah saiki wong saleh nafa'akum at-takasur. Mergo ora iso di alha-alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik iku bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi, kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki orjen muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik ya main orjen. Ya ana muridé sing beling. Lah nek wonten tiyang nganggo orjen tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi aki-aki ra ngono. Perkara niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong ka pangeran, jebule alat musike dienggo selawatan. Nek bingung kowe ngukumi. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur, misale wong ngrungokno Haddad Alwi. Wong zaman dhisik ngrungokno sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram kondi misal. Wong selawatan. Nglalekno sangka apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misalnya wong ngrungokno opik misalnya. Kan yo bingung ya. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu. Eling kok butuh musik. Kowe iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih. Pokoke kon muni. Piye-piye musik ku syiarul fasaqah. Jare Imam Nawawi musik ku syiarul angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macem-macem ya main gitar. Ngene dalan-dalan main gitar ngamen ya kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih. Paham nggih, misale ngenteni jamaah teko gitaran sih kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat, atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki, nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak isek mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha-alha kok apa? Ndekne justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kayak eling penyanyi ini kadang eling mergo penyanyi ini wedok ayu. Makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha kok apa? Saya ulang lagi alha sangka. Makanya kan kayak alha kumutakasur. Kowe ra iso muni wong ngger kedonyan mesti elek. Mergo pangeran dawuh alha kumutakasur. Nak wong elek iku angger kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong soleh tambah donyane akeh tambah kepengin seneng ning pangeran. Kaya dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Lane jari Imam Ghazali waca kula nu nyekseni tenan. Sampeyan ora percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno ya. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biyaumin, yang penting iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3 misalnya, punya istri 1. Berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa ya? Misalnya normal, 20 kali 5 lah misalnya, berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja cukup, sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Dia nisabnya zakat itu pinten? 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud, 84 nopo? Gram, kempun gram niku. Kan 20 miskol sama dengan 84 gram pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki satu hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'addi dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah.
Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayata yaumin biyaumin. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk ngelawan non muslim misalnya yang harbi misalnya. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Sabaleni malih. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya. Makanya menurut saya sementing wong soleh sih, nangger soleh ku melarat ya oke, perkarane terus sabar mlebu swarga, soleh sugih ya oke terus mlebu. Problemnya nak ra soleh iku sugih ya men ngumpul wedokan, nak ra soleh melarat ya malah nyopet. Pokoke bolak-balik ra soleh iku masalah. Mulane sementing iku soleh sih, sementing kuncine iku soleh sih. Liyane iku ora penting. Mergo nak soleh misalnya terus seneng wedokan kan tetep dinikah terus anake akeh wong Islam. Misalnya nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nak ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong zalim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh nguasai napa? Ekonomi. Ini problem, makanya kalau baleni malah iki nek kepengin ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asobia. Lafat Quran sing mutaaddi mutaadden. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa, ya sudah khusus dia nggak masalah. Mulane masyhur misalnya di Jawa Tengah nyuwun sewu ya ada saja orang thariqah soleh yang kita hormati bersama, tapi kadang main orjen. Ra usah mbok tiru orjen halal aku niru iku. Iku pas main orjen eling pangeran. Aku eling sapa? Kan mahal. Kok penak nek dekne halal terus nek aku haram ora ngono kelakuanem sing masalah kelakuanem. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama. Setiap individu pasti tidak sama. Kalau balik ini malah ya, alha yulhi ilhaan, maknanya nglalekno sangka apa. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing nglalekno. Oke, taruhan pertama haram, saya ulang lagi taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen solawat, terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok, terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala kathong gak karu-karuan misalnya. Ya wis koyo ngono-ngono iku ora usah komen nggih sembuh sekare pangeran. Ya sing kok wae cocokane akhirat sing mlebu swarga sapa. Ini masalah fikih, makanya hati-hati. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur, itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Yaitu wong ra ono haji, gak ono napa? Zakat, gak ono jihad nglawan non muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngrubono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud, wong sak donya ora kelar haji, wong duwe mok 100.000. Wis sesuk golek-golek meneh. Bar dinggo golek-golek. Hancur Islam. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekei unta 100 itu melarat akhirnya. Apa sugih? Sugih. Tapi Nabi sering gak dahar nganti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Lah kowe niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar kaji. Sing sugih gak gelem leren.
Ya wis mulane jadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu. Itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Ya wow, misalnya nak nggo kepentingan agama kita loyal, nak nggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula niku ngelingno jenengan nggih, aja geman gawe hukum nggih. Kula wau ngaji sore mun eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecangkeman. Piye-piye hukum ngatasnamakno apa Subhanahu wa taala. Kados kula ngaji sik sore wau wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge li taftaru ala wahil kadzib. Saiki misale wong Islam mbok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ra salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali. Nggih mboten. Kula baleni malih. Wong Islam mbok fatwani mbok kon melarat. Engko akhire wong Islam buruh non muslim. Sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggaweane ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan. Kacau kan dunia. Tapi kowe fatwa misalnya wong Islam kudu sugih ngene-ngene. Akhirnya wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara mergo ana fatwa dikongkon sugih. Sebenarnya dimbarno ben karek totalan guri. Tapi apapun itu kita sebagai faqih, sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini, harus diomongkan. Mulane ana cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringakno hisab iku melarat. Amen ngomong ngono terus, tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lungguh ning singgasana raja, bojone wakeh ambek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikeki wong dadi problem. Ki nang terusno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu wae ngel-ngelo wong. Terus lem berjuang kapan? Tangi turu dekne pidatone, fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko. Makanya saya tadi ngomong, kowe ora usah kecangkeman muni sing apik wong Islam piye, wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok litaftaru ala wahil. Jadi pasti kamu bohong. Nah, soal kamu milih zuhud ya pilih wae, tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, tidak usah difatwakan secara nopo massal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam. Mulane, terus kedua begini, ini yang sering salah paham ya masyarakat Islam ya. Maslahate kiai, iku nak diundang wong sugih, iku atuk teko, nak gak ono udzur. Tapi nak diundang urunan, iku malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Terus masjid itu punya kas 100 juta. Sugih, tak bayangno masjid sugih. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo sapa sing wani muni halal? Bayangane wong ngamaling masjid itu dadi keramik, dadi alat go adzan, dadi barang disangoni mubalek. Tomah tukokno gelang mbek bojone tukokno gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sanggupnya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat urun, berhubung diparani panitia terus urun 10.000. Ana wong melarat duit 20.000 apa digo blonjo, berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergo diparani panitia. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid ini kaya, duit dhewe. Paling banter kan syubhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu syubhat umpama dekne yang rodok beling. Makanya seringnya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar, Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya, kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikei wong fakir 20.000 iku duit bersejarah. Iku sesuk iku iso nggo tuku beras, duit primer. Paham ya?
Mulane ki aja geman suudzon mbek kiai kena apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal iku lancen maslahate kiai parek wong sugih perkarane dhuwit sing dikekno wong sugih potensi halalnya tinggi karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku para wong melarat sing urusan uang lho nggih. Dikai dhuwit 20.000 jebule jatah anake sekolah, jatah tuku blonjo sesuk. Berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder. Misalnya aku wis ndek mobil, kadang gue tuku aksesoris. Kan naif kan? Wong melarat ngekeki dhuwit sing taruhane nggo beras, dikekno kiai sing selerane wis sekunder, sing enggak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisi ngekeki. Tapi ora tau kena tarian iki. Ndak ini penting saya fatwakan. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun ra usah urun. Tapi nak di dhuwit ya urun, gue iling-ilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun, sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Tapi cara pondok modern, mampu ra mampu wajib urun seragam. Nah cara agama aneh, wong ra mampu jenenge mustahil berantuk. Berantuk jebok wajibno urun, paham ya? Wah, aneh iki hukum konti. Cara padha modern, melarat ra melarat kan urune padha. Jare tertib ngono. Cara hukum mana tertib wong melarat jenenge mustahil. Mustahil berhak meneri malah mbok wajibno urun. Lah ini masalah. Makanya seorang fakih ya harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya, kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi, pasti keluarganya itu aman. Karena mesti luwian. Itu disebut yas'alunaka madza yunfikun qulil afu. Afu itu luwian. Tapi misalnya Nabi kok nampa dhuwit kok Bilal 50.000 iku dhuwit dramatis. Dhuwit jatah mangan, jatah pokoknya dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku roh rasane tenan. Misalnya saya kiai, rontok engkek. Kadang aku nyeluk ruhin tak kon noto taman. Wah tamanku kok elek, ruhin tak kon moro. Hen sesuk ning nggonku. Nggih Gus siap. Mergo aku dianggap kiai ini, dianggap jalan menuju swarga. Padahal ruhin ini wong melarat. Nak hari itu enggak kerja, anak ramangan. Karena khidmah saya, anak ramangan mergo kerja ning. Padahal aku wis bakasane selera, mau trimo kon noto taman. Mulane sekali kiai ngongkon santri melarat kok gak lomo itu haram besar karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia misalnya biasa untuk 50.000 tak genti. Kalau ndak ini saya dosa besar karena demi barang gak wajib ndadekno santri kok ninggalkan barang sing wajib. Padha-padha ngono atuk nyeluk santri sing wis sugih sesuk nggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek dhuwit bojone nggawa ATM, soalnya ora masalah. Tapi nek sing melarat-melarat kan lali. Ora lali ya masalah pemenang. Lali. Tapi wong udah ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih, jare kiai parke wong sugih nang melarat mo. Lah wong melarat digo celu-celukan malah hancur lebur. Kita latih husnudzon, maksudnya kita latih ben wong ndeutek husnudzon. Paham ya? Dadi wong kudu ana mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara ini mesti ono kebutuhan primer yang ditinggalkan. Iku sirine kena apa Rasulullah iku seneng sahabat fakir tapi tetep ae akrabe Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas menengah. Penting kula atur. Jadi kula baleni malih iki. Nak ana fatwa alha kados alha kumut takasur iku mesti wong ra saleh. Mergo nek wong saleh takasurul amwal iku kanggo maslahate jihad. Mane jare Imam Ghazali kowe ora usah fatwa zuhud terbuka. Nek fatwa zuhud terbuka nganti wong Islam mung duwe kifayah yaumin bi yaumin, engko ora ana haji, ora ana zakat, ora ana uang kanggo nglawan non muslim sing harbi. Lha iku yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakati wal kafarah al maliyah. Terus dari Imam Ghazali menutup wadzalika fi ghayatil kubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kere lengkap, ono nabi Ayub, nabi sugih ono kaya nabi Sulaiman, nabi Daud. Wong soleh sing diceritakno Allah wae ono sing melarat, ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu melarat. Kok kecangkeman banget itu. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi
Kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi haram. Cara santri kula main gitar kita haram. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa? Musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi, banyaklah dalam satu khat sufiyah. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Lucu kitab Imriti. Fa usribat makna domi risani fa uribat bilhani bil alhani nagomatul autar, nyanyian sing mergo metik napa gitar. Terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane apik jare Kanjeng Nabi, utiya mismaron min mazamiri ali Daud. Ndekne ku koyok main seruling koyok serulinge Nabi Daud. Lah saiki nek alat suling ku haram, berarti Nabi nyontohno barang apik mbek barang haram. Iku jare ulama-ulama sufi sing bela nek ana kemungkinan alat malahi iku. Tapi rasmu awas kena bar iki main musik dosa tetep. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram, lah ora usah kecangkeman ngomentari wong sufi sing nak main niku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling apa? Kan ngalekno utang iku gak eling pangeran niku. Iku wong pelarian niku napa? Paham ya? Dadi wong kudu mikir. Ini penting kalau aturno, dadi wong kudu mikir, pokoke agama iku kudu dipikir. Ya ana alhaqumut takasur, tapi ya ana ayat wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kaya nak berjuang gelem ra gelem nglibatno bi amwalikum, nglibatno donya. Lah nek saiki wong ora oleh di donya berarti ra iso berjuang. Ya wis ngono. Dadi nak maca Quran iku kabeh aja kok men ngumpul donya. Aku wedi ayat alhaqumut takasur. Yo kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Orang ngarah alhaqumut takasur. Nyatane masjid sak Indonesia ada dadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo ya ana sing duwe dhuwit. Wes ora usah risi, pokoke biasa mawon. Eleng-eleng ya, dados kita niku menyisakan untuk syatohatus sufiyah. Rindune wong tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi, terutama ya min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten? Ar-Rumi, itu sono tarian marawis macam-macam. Iku pancen yo isek tenan mbek pangeran. Iku ya wani ngaramno wong sekeramat sinten Jalaluddin sinten Ar-Rumi. Ora wani kono main musik dadi wali, kae main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kula nu eling terus pancen critane beliau. Dekne iku ape mati, murid-e iku do nangis. Ngomong masyhur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan ketulusan dengan kekasihku Allah. Pas aku ape ketemu kowe malah nangis. Murid elek, murid goblok. Ayo nang donari pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Piye ge jajal? Akhirnya sudah nyanyi itu selalu kapundhut. Mulane masyhur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Kanjeng Nabi nak donga kono, wa khairu ayyami yauman alqa fi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Kowe ape nyongsong hari terbaik ada nangis. Oh celek, hari terbaik coba songsong dengan jalur terumi sopan ngapain mati seneng matur nuwun Gusti, ini hari-hari yang saya tunggu. Saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono kayak main musik lah. Nak makomem cara Mbah Makhrus ngono dhewe. Anake iku delok musik bobo iki ceritane Gus Imam putrane Mbah Makhrus. Gak apa-apa ki delok musik asal hafal Sahih Muslim. Wah, delok ngono ae kok hafal Sahih Muslim. Perkarane ya ada orang-orang tertentu sing wis musik ora ono pengaruhe. Ya mergo wis uripe wis ya mau nakomatul autar fa'u syribat no bilhani bin lawa alhani. Dadi wong-wong sing fa'u syribat makna dhamir sani, wong sing dhamir sani wis campur ning atine. Manane dhamir sani dhamir sing ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Hune iku jenenge dhamir napa? Sani. Mane kula suwun wis pokoke masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki niku ora ono wong eling pangeran. Tapi nek ana wong tertentu sing ora kuwe, ana tambahane sing ora kuwe. Ana wong tertentu sing ora kuwe. Yo, tak baleni ana wong tertentu sing ora kuwe. Misale ana mursyid terkenal kok main organ sing ora kuwe, ana tambahane yo.
Iku wis aja haramno. Iso wae dekne malah asik eling napa? Pangeran. Mergo wau piye-piye Nabi nate dawuh ngomentari Abu Musa al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali Dawud. Berarti kayak misalnya ngaramno seruling berarti ngaramno Nabi Dawud. Yo ngaramno tasbih Nabi wong maca Quran apik ku dipadakno apike wong main seruling. Tapi kowe aja muni halal wong kowe nak main seruling terus eling macem-macem. Ya ora usah muni halal, ya pokoke muni ra roh kok biasane. Kan ya biasane ya wis ra roh. Oh biasa ra roh nek muni halal apa? Haram terusno wae adat gak roh iku terusno wae. Jadi biasa wae ora usah fatwa, ora usah napa? Fatwa. Ya dadi ngaji iku macam-macam. Mane kula suwun soal masalah fatwa niku sensitif ya. Kula nggih ngertos sanget ada ulama top ahli toriko nggih kadang kula roh nggih main urgent. Nggih wonten beberapa sholawatan sing aransemene iku apik ya wong malah ngrungokno sholawat itu. Macam-macam. Sing penting ora kowe. Nek kowe tetap haram karena potensi baiknya itu enggak ada. Di husnudzoni piye wae ora ono, tetep iku pelairian wis. Lah iku alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat napa? Malahi. Artinya melupakan Anda dari Tuhan. Innal ladzina sa'tamnu ngake amanu kang iman sapa ladzina wa amilu lan nglakoni sapa ladzina as-solihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhe ladzina jannatun na'im utai swarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina khale langgeng kabeh fiha ing dalam jannatin na'im. Utai dawuh khalidina khalun khal muqaddaratun kang den kira-kirano muqaddaron tegese den kira-kirano apa khuluduhum apa abadine ahlul jannah fiha ing dalam jannah idza dakhalun alikane manjing sapa ngakeh ing jannah. Wa'ada wa haqqo kelan janjine Allah haqqon hale bener to kelawan bener wa'ada tekse janjine iku mung akeh sapa Allah dalika imkon mung dukhulal jannah wa haqqahu lan mujudna sapa Allah nahkikna sapa Allahu ing wa'da haqqon kelawan nahkikna tenan manane Allah janji dan nanti pasti diwujudkan wa wa ta Allah al-aziz zat sing menangan alladzi tiksedat la yaghlibu kang ora iso ngalahno ing ladi apa seun perkara fayamna'ahu mongko iso nyega apa sehu ing Allah misale min injazi wati saking lestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah. Manane ngeten lho, nak sampean janji mbek anakmu kepen nukono sepeda motor. Karena keterbatasan kita kan menjadi enggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya ya melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Kula baleni malih. Kalau kita janji kan kadang kepengen nepati tapi kita enggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Mulane dijanjeni Allah luwih aman timbang janjeni manusa. Mergo manusa niat apik ora kesampean. Ngger wong pengen jatrawno anak bojone, tambah suwe tambah sengsara jare sapa. Iku sing saleh lah, apa sing ora napa? Saleh. Mergo tidak punya kemampuan napa nepati napa? Janji. Benten Allah Al-Aziz, maknane Aziz alladzi la yaghlibu syai'un fayamna'ahu min injazi wa'dihi napa wa wa'idi. Zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah. Al-Hakimu tur Allah zat sing bijak. Alladzi rupane zat la yadau kang ora ngletakno sapa ladi sean ing perkara illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane ladi. Mesti nak apa ila fi mahalihi kecuali ing dalem panggonane syek manane selalu tepat sasaran. Khalaqa gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit diwiri amat den kelan tanpa cagak. Tarauna kang ningali sira ha ing amat. Ayil amat tegese amat ya amat iku jamu imadin iku jamak lafat imadin wa ta alamat wa ustuwanatu iku cagak al ustuwanatu iku cagak. Wa tidawu bi ghairi amadin tarona ha iku sadikun iku beneri bi Allah amda gambare yen ora ana cagake mujud aslan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata enggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang ya. Tapi yang jelas enggak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah, tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak apa? Tiang. Wa alqamalane istilah pangeran membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi enggak lazim yang kita lihat. Wa alqalan umibana sapa wa ta'ala fil ardi ing dalam bumi rawasi ing pira-pira gunung jibalan tegese pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur. Antamida ay Allah tamida supaya ento ora goyang apa aret
tataharraka tegese ora goyah apa aret bikum ing sira kabeh. Dadi Allah nggawe gunung iku nggawe pathok bumi ben bumi iku tenang. Wabas salan gelar sapa Allah fiha ing dalam aret mingkul lidabatin saking saben-saben kewan. Jadi ngeten nggih tak warai sampean usul ning pangeran nggih. Dadi kula niku sering maos hadis. Sering maos dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan tak warai carane dadi ahli tauhid nganggo cara reputasi. Misalnya ngeten Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten, ngirungokno nggih. Ya duwa himal aila yahiduha nafaqatun sahha alaila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal'ai la taghiduha nafaqatun sahha alaila wan nahar. Alam taro ngirungokno nggih. Alam taro, apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'anfaqo, apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardo fa innahu la yaghid ma fi yadihi. Sebagian waktu la taghidu ma fi yadihi. Kula baleni malih ya. Kita warai dadi wong sing parek pangeran sing bil ilmi. Saiki kaya Ruhin mangane sak piring, Mustafa sak piring, bojone ya sak piring. Bojo mangan sak piring kan. Nah. Saiki dinosaurus mangane piro? Hektar kan, gajah sakramanan misalnya. Dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarah bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek. Apa meneh manganem trimo sak piring. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampange. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini, kemudian wabas safiya min kulli dabal. Dabal saiki malah sapi cilik-cilik. Dhisik zaman ana dinosaurus wae. Dunyane pangeran mboten apa? Entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya semalah enteng. Iku melane pangeran iku Kanjeng Nabi. Nek nerangno ku simpel. Kowe ora tawakal ku piye? Delok le alam taro. Kowe apa ora mikir? Allah iku anfaqo nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah iku mulai khalaqas samawati wal ardu mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora padahal termasuk sing dibiayai iku dinosaurus kan mangane piro? Iwak hiu mangane piro? Lah anak paus piro? Lah bojomu mangan sak piringe kok golek kangelan iku masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpul dhuwit akeh-akeh bojom sak piring kecuali bojom kaya dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumpun mangane sak piring mbok rewangi korupsi. Dadi ku Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran kaya Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng apal hadis mergo wis asa alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulet. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya duwa himalai pangeran ku sugih gak ternilai, gak terbayangkan. Delok le angen-angen. Wong makane makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora entek. Dal mau termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok ora entek. Kowe yo kok keduman mangan nganti saiki. Kan salam dhewe kok mangan sak piring mbok rewangi pergawe rino wengi, mbok rewangi korupsi ku apa-apaan goblok ora barbar. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora mergawe kok. Kowe mangan sak piring wae kok wae turu mergawe. Ngene nak doloro wis rasa dongakno mari wong kok kurang ajar ngono. Lah iya gajah ku mangane akeh, iku wae turu wae. Turu. Kowe mangan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso turu. Mulane pinter gajah berarti tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel. Kulo nu niteni iki, kulo dari apal sekian hadis. Tetap beda ke kualitas dawe Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulet. Ya bener tapi bulet. Misalnya ngeten ya. Ruhin niku gadah pelem ijek pentil. Terus kulo tuku. Hen pelem tak tuku. Aku nuku iku kan asumsi pelem iku wis tuwa. Berarti regane kan ruhin lah ya asumsine pelem tuwa sehingga dengan rego pelem tuwa. Mergo nak pentil kan gak ono regane, wong pentil iku cek cuwilik banget. Sekarang sakwet pelem dituku 1 juta iku asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab. Rego apa? Lho mboten rego pelem, nak pentil ya ora ono regane bocah kok.
pelem pentil lho, sik pentil, tak tuku 1 juta iku nganggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa. Mergo nek diitung pentil kan ora ana wong gelem. Lah itu di Madinah biasa begitu, tentu contohnya kurma ya, tapi tak contohno pelem ya. Terus Nabi ku rawuh merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Ojo ngono, Cung. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kena napa ya Rasulullah? Kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas mau purun. Kok jenengan haramno? Jawabnya Nabi ku unik. Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawabnya Nabi ngeten-ngeten. Kula hafal hadisnya.